Buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ya, Bang Opi, Karen dan juga Dewi. Ini ada suasana di rumah duka tadi siang. Teman-teman juga sempat mampir ke sana untuk meliput. Teman-teman dari Brownies Trans TV, kita akan melihat seperti apa suasana di rumah duka dalam tayangan berikut. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Kami ini saya dan Wendy lagi di rumah duka dan yang bertemu dengan istri ya. Siapapun pasti yang mengenal Sapri pasti akan merasa kehilangan pastinya. Karena beliau memang sosok yang membawa kehidupannya buat orang banyak. Datang tiba-tiba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita kirimkan pahala bacaan surah Al-Fatihah ini khusus buat almarhum Bang Sapri. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Seluruh bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan 70 kali lipat. Kita cemburu dengan almarhum. Kita iri sama beliau. Beliau wafat di bulan Ramadan. Beliau wafat dalam keadaan sakit. Orang yang sakit diwafatkan dalam keadaan sakit, maka bergugurlah semua dosa-dosanya. Dan apalagi disambut di bulan Ramadan. Khususan ila ruh almarhum Muhammad Sapri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghafir wa afi wa an khususan ila ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Ada dua nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Yang pertama, nasihat yang berbicara itulah Al-Qur'an. Yang kedua, nasihat yang diam. Itulah nasihat kematian. Belajarlah dari kematian. Karena mati, wafat, rajiun. Kata ajal, batasnya. Kata wafat, sempurna. Kata mati, berpisah. Kata rajiu, kembali. 4 kata ini mengantarkan buat kita bahwa yang dekat itu adalah kematian. Kita tidak tahu. Karena rahasia kematian itu ada 3. Kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu di mana. Dan kita tidak tahu bagaimana wafat kita. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dan bagaimana kita diwafatkan? Wafat artinya sempurna. Bagaimana Allah memberikan kita jatah umur. Jatah umur. Dan setelah itu disempurnakanlah usia itu dalam bentuk ajalnya. Jikalau sudah sampai ajalnya, tidak akan bisa dimajukan, tidak akan bisa dimundurkan. Makanya kita senantiasa minta umur yang panjang. Berikanlah aku umur yang panjang. Rajiun, kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kembali. Dan kita berharap bisa kembali ke rahmat Allah. Ingat, bukan pahala, bukan amal. Tapi ridhanya Allah yang kita kejar. Mas Opik, Ya. makasih banyak. Sama-sama. Mas Opik, banyak banget. Ya Mas Opik rasakan pembelajaran dari sosok Bang Sapri. Apa yang... Ya, yang sampai saat ini saya ingat, dia selalu bilang mudah-mudahan di karirnya ini dia sehat sampai dia bisa lihat kuliahin anaknya sampai lulus. Dan mudah-mudahan walaupun kecil saya bisa punya rumah, Bang Opi. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang, dia bilang. Ya saya bilang ya insya Allah lah. Kita nggak tahu jalan ke depan kita. Itu yang paling saya ingat sampai saat ini. Dia tuh punya cita-cita yang besar banget untuk anaknya bisa kuliah dan sampai lulus. Itu yang paling pertama, yang paling dia sayang.
Kalau yang Mungkin ada yang nanya, anak berapa? Sapri anaknya baru mau 2 ya. Baru mau 2. Yang kedua ini malah Yang pertama belum. usia? Yang pertama paling usia 10 tahun atau 11 tahun gitu ya. Masya Allah, tabarak. Yang kedua belum lahir malah. Jadi belum sempat dia lihat. Mohon izin kepada semuanya, Allah yang mengatur rezeki itu. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah. Kenangan, kebaikan, sebut-sebutlah kebaikan orang yang berpulang ke rahmatullah. Bang Sapri itu nomor 1 adalah attitude-nya sangat bagus, Pak Ustadz. Ya. Selalu menghargai semua orang, nggak pernah merendahkan orang lain. Kalau ngomong tuh nggak pernah kelihatan mata. Kalau ke perempuan selalu menunduk, iya bu, bu saya jualan. Orangnya rendah hati, padahal sesosok beliau kan selalu ditunggu di semua TV karena cerdas, pantunnya juga bagus dan mengena. Tapi beliau tuh selalu, bu saya jualan soto Bogor, cobain bu. Gimana kerendahan hati itu yang membuat kita semuanya itu jadi nggak akan pernah lupa. Terus kemudian orangnya juga sedikit-sedikit telepon, bu gimana kabarnya, sehat bu, DM. Bu ada acara tapi budgetnya segini nggak apa-apa ya bu, ayo bu bantu saya. Orangnya itu rendah hati gitu Pak Ustadz. Ya. Pasha, pelajaran yang kita dapat dari sosok Sapri ini meninggalkan anak-anak yang kecil. Ya saya kan juga sama dengan beliau ya, dalam posisi sebagai ayah, sebagai bapak, yang juga tentunya punya tanggung jawab kepada anak. Dan saya yakin seorang Sapri, Bang Sapri Pantun ini betul-betul juga bisa menjalankan tugas dia sebagai bapak. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian anaknya yang mungkin usianya juga masih remaja, bahkan yang satu ini saya dengar belum sempat ini ya, maksudnya belum sempat melahirkan sudah tidak punya kesempatan untuk bertemu ayah. Saya sudah tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak itu ya, tidak bisa ketemu bapaknya gitu. Tapi sepengalaman saya ketemu dengan Bang Sapri memang sama dengan yang disampaikan yang DP juga. Ya santun ya, orangnya penuh dengan santun, bercandanya yang baik gitu ya. Nah, jadi kami juga dalam beberapa kesempatan ketemu beliau dalam satu program itu, dalam satu kesempatan itu selalu komunikasinya baik sih, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah, Allah yang mengatur ini buat kita semua yang di rumah. Pembelajaran besar buat kita, sudah apa yang kita siapkan. Ma ta'buduna min ba'di. Itu yang kita harapkan. Apa yang kita ketinggalkan kepada anak-anak kita. Dan Bang Sapri meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Kenangan yang baik. Dua para sahabat. Sahabat-sahabat yang senantiasa mendukung beliau luar biasa. Bahkan ada anak yang ditinggalkan. Dan buat keluarga yang lagi nonton, tolong titip anak-anak beliau. Dan sebelum berpulang ke rahmatullah, beliau buat karunia buat anak-anaknya. Yakni adanya usaha. Seakan itu pertanda bahwa lanjutkan atas apa kebaikan yang ditinggalkan oleh Bang Sapri. Usaha yang ditinggalkan. Dan ingat, ada anak-anak yang ditinggalkan oleh Bang Sapri. Makanya anak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya, maka disebut yatim. Kenapa disebut yatim? Karena yang bertanggung jawab atasnya sudah tidak ada. Maka kitalah orang-orang terdekatnya. Sekali lagi, orang terdekatnya lah yang harus melihat. Karena ketahuilah, sosok ada wanita yang hebat. Istri Bang Sapri, ibu dari anak-anak Bang Sapri, yang luar biasa hebatnya. Mami Nunung, mungkin ada yang mau dikasih pesan kepada istrinya, Bang Sapri. Ya, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan yang paling utama ikhlas. Ini memang sudah jalannya Allah. Baik, kita sama-sama baca doa buat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ampunilah dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, mudahkanlah urusannya. Ya Allah, atas apapun yang dilakukan almarhum di kala hidup, berikanlah pahala, dan apapun yang tertinggal, berikanlah keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin.